Sadarkah engkau bahwa tantangan terbesar kita saat ini bukan kekurangan makanan, bukan kekurangan uang, bukan karena tidak memiliki A, B, C, dan segala macam. Saudara, tantangan terbesar kita saat ini adalah tipu muslihat iblis melalui konten-konten porno yang bisa diakses dimanapun. Apakah itu di Facebook, apakah itu di YouTube, TikTok, dan dimanapun saat ini ditaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini Indonesia darurat pornografi. Kenapa saya katakan bahwa Indonesia darurat pornografi? Ada data-data yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi seperti National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) berkaitan tentang kasus pornografi anak terbanyak. Bapak Ibu coba perhatikan, Indonesia menempati posisi keempat dunia. Ya, di dunia ini ada 195 kalau tidak salah ya, negara, dan Indonesia itu berada di nomor 4. Ini menakutkan dan sekaligus memalukan begitu. Kita tidak berada di nomor 4 karena prestasi, tetapi karena kasus yang boleh saya katakan ini aib dan ini memalukan. Kita berada di nomor 4 dari 195 negara di dunia. Kalau di level ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, Indonesia berada di posisi yang kedua. Kenapa bisa begitu? Saudara, saya melihat tantangan terbesar zaman sekarang bukan lagi dari Belanda, dari Jepang ya, yang pernah menjajah kita. Tetapi saya melihat tantangan yang paling besar atau berat bagi generasi zaman sekarang adalah handphone yang ada di tangan mereka. Saya tidak katakan bahwa handphone tidak berguna, tentu saja kita berguna, tetapi sudah banyak generasi yang salah menggunakan ini. Ya, mereka bisa akses apapun, dimanapun mereka berada, apakah itu di sekolah, di gereja, atau di tempat ibadah ya, di kamar, di ruang tamu, di depan TV, di toilet, di pasar, dimanapun mereka bisa akses apapun yang mereka mau. Dan media sosial juga menyediakan konten-konten yang menggiurkan generasi sekarang ini. Ini tantangan terbesar. Saudara, coba perhatikan data yang disampaikan oleh UNICEF. Dia mengatakan begini, 79,5% populasi Indonesia sudah terhubung dengan internet. Anggaplah 80%, artinya 20% lagi yang masih belum terkoneksi. Kemungkinan besar mereka ada di pedalaman, mereka tidak punya handphone, ada handphone tapi tidak ada koneksi internet, atau juga mungkin sakit, atau ada di penjara, nggak punya akses untuk internet seperti begitu. Jadi hampir 80% populasi Indonesia sudah terhubung langsung dengan internet. Dan yang paling menyedihkan, 9,12% di antaranya ialah anak-anak di bawah umur 12 tahun. Jadi begini, Bapak Ibu, apapun yang muncul di media sosial, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga Instagram, apapun itu, mereka siap mengkonsumsi itu. Ini tantangan terbesar. Jadi tidak mengherankan kalau di dunia kita menjadi nomor 4 kasus pornografi anak terbanyak dan nomor 2 di ASEAN. Kita sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, dan semoga juga kita terpanggil untuk berkontribusi sedikit untuk menyelamatkan generasi ini dan juga kita orang yang sudah dewasa seperti begitu. UNICEF mengatakan bahwa setiap 0,5 detik seorang anak mengakses internet untuk pertama kalinya. Jadi 0,5 detik ada anak yang mengakses internet untuk pertama kalinya. Jadi saya mau katakan ini merupakan badai besar yang melanda seluruh generasi.
Dan ini cepat sekali, seperti angin kencang melanda semua generasi-generasi yang ada di Indonesia ini, termasuk di dalam gereja. Pemuda-pemuda gereja, coba perhatikan, sedikit sekali anak-anak muda yang tertarik datang ibadah. Pemuda, bukan karena tidak ada pemuda remaja, tetapi banyak yang terjebak oleh kasus-kasus seperti begini. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mengapa saya fokus membahas topik ini? Pertama dulu, saya melihat bahwa pornografi atau konten-konten porno ini merupakan penyakit rohani yang mampu mematikan bukan saja fisik, tetapi juga rohani kita. Bisa memisahkan kita dari Bapa yang sangat mengasihi kita. Bukan hanya penyakit rohani, tetapi ini juga merupakan penyakit sosial. Kenapa saya katakan ini merupakan penyakit sosial yang sangat mematikan? Karena ini mampu merusak moral anak-anak, remaja, pemuda. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan bagi kita, orang dewasa, mungkin saja juga hamba Tuhan, mahasiswa teologi, terjebak di sini. Bukan hanya itu, ini bisa meninggalkan luka bagi korban. Apakah itu dia remaja, pemuda, dia sudah jadi korban, dan itu akan menjadi luka, dan itu akan menjadi bom waktu ke depannya di dalam kehidupannya. Tidak mengherankan kalau banyak anak remaja yang karena kasus ini menjadi terluka, dan orang-orang terdekat mereka yang paling banyak melakukan itu. Bukan hanya itu, ini juga akan menimbulkan trauma bagi anak-anak, remaja, pemuda. Ya, ada ketakutan. Jangankan mereka jatuh di dalam kasus seperti begini, mereka dengar aja itu melahirkan trauma di dalam emosi mereka seperti begitu. Ada ketakutan. Dan saya menggumuli bahwa kalau memang ini tidak diatasi dengan baik, kalau remaja, pemuda, atau kita juga terjebak di kasus seperti begini, maka ini menjadi pintu besar, pintu lebar bagi kejahatan-kejahatan lain. Dan sudah pasti, kalau ini tidak dicegah, kalau ini tidak ditolong, maka ini mampu merusak generasi yang ada. Masa depan mereka pun juga akan rusak. Dan secara khusus kita yang ada di dalam Tuhan tidak memiliki kemampuan lagi untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat ini sangat urgent dan harus dibahas, sehingga kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk melanjutkan konten ini ke depan, supaya ya menjadi kontribusi kecil untuk menolong remaja, anak-anak, pemuda, dan juga mungkin kita yang sudah dewasa seperti ini. Kedepan ini kita akan fokus menguraikan penyebab seseorang mengakses video porno, godaan-godaan porno di media sosial, apa saja dampak-dampak dari pornografi itu, apa sih ciri-ciri orang yang terdampar atau terpapar pornografi itu, mengapa sampai ada yang kecanduan pornografi, dia tidak bisa keluar dari ikatan itu, apa tantangan besar generasi saat ini, dan yang paling penting, apa yang Alkitab katakan tentang pornografi, apa peran orang tua, apa tips mencegah pornografi, bisakah lepas dari pornografi, apa peran gereja, apakah ada bagi orang atau anak, remaja, pemuda yang suka menonton video porno ini, apakah ada dampaknya pada otak mereka, rasa percaya diri mereka? Kita akan bahas semua itu. Apakah ada intervensi iblis dalam pornografi? Apa sih peran guru di dalam kasus seperti begini? Apakah pornografi potensi merusak generasi saat ini atau tidak? Dan apakah pornografi potensi merusak iman? Nah, semua ini Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu ke depan ini. Doakan supaya Tuhan beri hikmat sehingga kontribusi kecil ini bisa
menolong generasi kita dan juga remaja pemuda yang ada di dalam gereja maupun juga di luar gereja. Tuhan Yesus memberkati.